Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan mengenai pembuatan grafik pada Microsoft Excel akan saya jelaskan di sini bagaimana grafik ini dibuat. Nah, grafik ini dibuat berdasarkan hasil yang ada pada tabel sebelahnya, yaitu terdiri dari tabel ini merupakan rekap pendapatan atau omset dari kantin kampus pada tahun 2020, terhitung dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk bulan Januari sampai Desember, pada grafik atau pada gambar ditujukan untuk pada grafik ini ditujukan pada posisi sumbu X atau garis lurus bagian bawah dari kiri ke kanan, yaitu Januari sampai Desember. Nah, untuk yang mengikuti sumbu Y atau yang menghadap ke atas, yaitu terdapat ditunjukkan angka minimalnya sampai maksimalnya, yaitu terdapat grafik keuntungan yaitu mendekati 10 juta. Nah, coba kita lihat bersama di sini pada kolom keuntungan atau laba terdapat keuntungan untuk bulan Desember yaitu 8 juta. Nah, di sini tunjukkan mendekati angka 10 juta. Dan coba kita lihat bersama untuk penjualan, yaitu ini merupakan legend yang menunjukkan indikator dari setiap warna yang ada. Jadi kalau warna orange ini menunjukkan penjualan pada bulan Desember mendekati angka 30 juta. Nah, ini adalah penjualan. Nah, maka kita cocokkan lagi dengan tabel yang ada. Untuk penjualan pada bulan Desember mencapai angka 28 juta. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya, menampilkan grafik seperti ini. Ya, saya akan tunjukkan. Oke. Nah, pada layar ini sudah terdapat tabel dan grafik. Nah, kita buat ulang. Akan saya buat ulang di sini. Saya akan blok dari kolom bulan sampai laba atau keuntungan, baris dari atas ke bawah semuanya di blok. Setelah semuanya terblok, maka pilih insert, dan di sini kita dapat memilih di bagian toolbar chart. Nah, di sini. Nah, kita dapat memilih di antaranya di sini, atau kita dapat mencari yang model lain atau mode-mode untuk grafik yang lain, bisa scatter, bisa surface, bisa line atau kolom. Nah, kita pilih yang lain aja, pilih OK, dan coba diperhatikan seperti di slide yang saya tunjukkan tadi. Nah, di sini posisi legend atau indikator dari pewarnaan ini yang menunjukkan modal warna biru, orange adalah penjualan, dan abu-abu adalah
keuntungan atau laba. Kita dapat mengatur atau custom, kita bisa posisinya taruh di mana. Nah, untuk melakukan custom atau modifikasi dari gambar yang ada, pilih klik kanan format legend dan pilih right, maka posisi legendnya sudah berada di sebelah kanan. Terus untuk nama dari gambar ini kita pilih di sini, atau chart title ini kita ganti aja dengan nama grafik rekap omset tahun 2020. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Berikut lagi, coba kita lihat bersama di materi. Nah, di materi selanjutnya adalah masih dalam pembuatan grafik. Nah, di sini untuk pembuatan grafiknya adalah pemisalan akses smartphone atau perangkat yang terkoneksi ke WiFi. Nah, ini sumber WiFi-nya di sini ditunjukkan menggunakan kursor. Nah, misal pada jarak 10 meter, daya sinyal yang diterima adalah sebesar minus 20 dBm atau dengan satuan desibel miliwatt. Nah, pada jarak 20 meter terdapat sinyal yang diterima minus 22 dBm, yaitu berpengaruh dengan jarak. Semakin jauh, daya yang diterima semakin menurun. Nah, di sini saya tunjukkan lagi pada jarak 100 meter. Pada jarak 100 meter, sinyal yang diterima oleh perangkat di sini misalnya nih, ini saya tunjukkan menggunakan kursor. Nah, memperoleh sinyal sebesar 55 desibel miliwatt atau dBm. Nah, di sini kita lihat bersama pada jarak terjauh, yaitu menurut tabel yang ada di sini 200 meter jaraknya. Nah, pada jarak 200 meter daya sinyal yang diterima semakin lemah, yaitu minus 121 dBm. Nah, berikut saya akan tunjukkan cara membuat grafik untuk penerimaan sinyal WiFi dari jarak-jarak tertentu. Baik, di sini sudah ditunjukkan bahwa grafik daya sinyal diterima terhadap jarak ini sudah ada seperti ini, seperti pada materi tadi yang saya tunjukkan. Nah, di delete dulu. Nah, coba saya akan tunjukkan membuatnya dari awal, maksudnya grafiknya yang kita munculkan. Nah, di blok dulu, terus pilih insert, pilih di sini bisa saja pilih kita lihat seluruhnya, dan di sini nah bisa berupa mode kolom. Namun di sini saya akan lebih memilih scatter terus yang bawah ini. Oke, klik. Nah, di sini posisi jarak berada di bagian atas. Nah, coba saya buat dulu untuk memudahkan di sebelah bawah, yaitu pilih format axis dan oke. Jadi untuk labelnya posisi kita pilih low untuk memindahkan ke bagian bawah yang merupakan sumbu X.
yaitu jarak. Pada jarak 200 meter, nilai yang ditentukan adalah ini 120 dBm. Ini adalah satuannya dBm, ini adalah satuannya meter. Di sini kita bisa buat judul dari gambar ini, yaitu grafik daya suhu berikut saya akan pindah lagi ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan fungsi atau formula pada Microsoft Excel 2016. Nah, di sini sebagai contoh adalah pengolahan data kriteria ketuntasan mahasiswa atau KKM. Nah, misal kehadiran diberi bobot 15%, tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 35%. Nah, kita menggunakan persentasi, yaitu N per M kali 100%, di mana N adalah jumlah kehadiran dan M adalah total dari jumlah kehadiran. Nah, di sini terdapat catatan, bisa buat per semester terdapat 16 kali pertemuan. Di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS. Nah, di sini pemisalan nih. Misal mahasiswa hadir hanya 14 kali pertemuan, maka kehadirannya adalah 14 kali hadir dibagi dengan total yang seharusnya hadir dikali 100%, maka kehadirannya yang seharusnya kalau 100% itu adalah 16 kali pertemuan, tapi yang mahasiswa hadir adalah 14 kali, maka kehadirannya hanya terdapat 87,5%. Nah, dan misalnya mahasiswa hadir dalam pertemuan adalah 12 kali, maka kita hitung 12 kali pertemuan, 12 kali mengikuti mata kuliah dibagi dengan total yang harus diikuti, yaitu 16 kali. Nah, dikali dengan 100, maka diperoleh 70%, 75% kehadirannya mahasiswa tersebut pada perkuliahan mata kuliah ini, atau mata kuliah workshop aplikasi komputer yang saya ampuh. Dan di sini misalkan mahasiswa ini seharusnya 16 kali. Jadi mahasiswa hadir 16 kali pertemuan, yaitu cara menghitungnya seperti ini: 16 kali pertemuan dibagi dengan total 16 kali pertemuan dikali 100%, maka total kehadirannya mahasiswa tersebut adalah 100%. Nah, di sini saya tunjukkan pemisalan kehadirannya adalah 75, nilainya 75. Nah, maka dikalikan angka 75 ini dengan 15%, maka kehadirannya mempunyai nilai 11,25. Dan tugas misalkan mendapat nilainya 80, nah maka dikalikan dengan 20%. 20% dari 80 adalah 16. Terus akan tetapi misalnya tugasnya itu dikasih tugas, saya memberi tugas dalam mata kuliah yang saya ampuh ini 3 kali tugas.
Dan 3 kali tugas itu semuanya memperoleh nilai 80. Maka 80 ini yang terdapat 3 kali tugas itu memperoleh nilai 80 semuanya, berarti 80 kali 3. Nah, 80 dikali 3, setelah itu dibagi 3 lagi karena 3 kali proses pemberian tugas. Nah, setelah itu hasilnya yang 80 kali 3 dibagi 3 dikali dengan 20%, maka hasilnya sama seperti ini, yaitu 16. Terus ujian tengah semester bobotnya adalah 30%. Misal dalam proses mengikuti ujian tengah semester mahasiswa memperoleh nilainya 90, ya dikali dengan 30% bobot yang diberikan untuk ujian tengah semester. Hasilnya itu mendapat memperoleh angka 27. Nah, dan untuk ujian akhir semester diberi bobot 35%. Nah, misalkan mahasiswa memperoleh nilai mencapai nilai 90 pada saat ujian akhir semester atau UAS. Terus dikalikan dengan bobot 35%, maka angka yang diperoleh adalah 31,5. Nah, nilai total ini merupakan penjumlahan dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS, yaitu dengan angka 85,75. Nah, untuk penilaian akhir dengan memberikan bobot nilai memperoleh A, B, C, D, E, yaitu punya batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah 85 dan batas atas 100 yaitu akan memperoleh nilai A. Dan nilai yang saya tunjukkan ini 85,75 ini termasuk pada antara 85 sampai dengan 100, maka kategorinya adalah A. Misal nilainya adalah 84 di sini, maka akan memperoleh nilai B dan seterusnya. Nah, untuk formula memperoleh nilai jika maka yang digunakan adalah seperti ini, menggunakan if, and, dan lebih besar sama dengan, terus, dan lebih besar atau sama dengan, dan seterusnya. AXX ini merupakan A ini adalah kolom dan XX ini adalah baris keberapa misalnya. Nah, saya tunjukkan di sini KKM ya seperti ini. Ini sudah saya tunjukkan di sini adalah yang sudah saya hitung. Misal tugas misal tugas yang diperoleh atau diberikan adalah 3 kali tugas, dan 3 kali tugas itu dikumpul semua dengan nilai yang pertama adalah 60 dan nilai yang kedua adalah 80 dan nilai yang ketiga adalah 100. Nah, karena terdapat 3 kali tugas, maka dibagi 3. Nah, setelah dibagi 3, nah hasilnya ini
kelihatan. Oh sorry, nah ini 80 nilainya. Nah, karena bobot yang diberikan untuk tugas adalah 20%, maka angka 80 ini, angka 16 ini hasil dari 80 dikali 20%, maka hasilnya 16. Nah, terus untuk UTS memperoleh nilai 90 dan dikalikan dengan bobot yang diberikan, yaitu 30%. Maka 90 dikali 30% hasilnya adalah 27. Nah, dan UAS memperoleh nilai 60. Terus dikalikan dengan bobot yang diberikan 35%, maka hasilnya adalah 21. Nah, nilai dengan total nilai total berupa angka yaitu 76,1875. Nah, kita lihat bersama. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, di sini. Nilai antara 84 sampai 70 memperoleh nilai huruf adalah B. 60 sampai 69 memperoleh nilai huruf C, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini yang saya tunjukkan adalah memperoleh nilai B. Nilai B karena berada antara 70 dan 84. Nah, misal nilai UAS ini dirubah ke angka 100. Coba kita perhatikan. Nah, oh sorry, ada kesalahan di sini, harusnya A di sini. Oke, iya, ini A. Nah, di dalam persamaan yang saya buat terdapat kesalahan, B-nya berulang di nilai 100 sampai 85 sampai 100, yaitu B tadinya, ya sekarang sudah saya rubah. Dan nilai B itu pada angka 70 sampai dengan 85 atau lebih kecil dari 85, yaitu 84 di sini, sampai 70 sampai dengan 84 memperoleh nilai dalam bentuk huruf itu B. Coba diperhatikan. Nah, untuk kehadiran, misal mahasiswa, coba diperhatikan di sini. Mahasiswa hadirnya itu 13 kali pertemuan aja dari total 16 kali. Nah, dari angka 13 kali pertemuan dikali dengan total pertemuan dikali dengan 100, maka nilai yang diperoleh di sini adalah 81,25. Nah, dari angka 81 atau nilai kehadirannya adalah 81,25 dikalikan dengan 15%, karena bobot untuk kehadiran adalah 15%. Nah, kita lihat lagi. Saya akan tunjukkan di sini untuk nama kedua, yaitu Siti Faradila Tasrik. Misal Siti Faradila Tasrik hadir dalam
perkuliahan itu hadirnya hanya 10 kali. Nah, 10 per 10. Oh, baik. Kita perhatikan di sini. Oke, angka 100-nya kita beri kurung. Itu sama dengan 10 per 16 dikali dengan 100. Maka nilai untuk kehadirannya yang diperoleh adalah berapa? Ya, 62,5. Nah, kita beri bobot untuk nilai kehadirannya adalah 15%, yaitu sama dengan nilai kehadiran ini kita kalikan dengan 15%. Nah, hasil dari pembobotan 15% ini memperoleh nilai 9,375. Dan tugas di sini adalah 3 kali. Dan selanjutnya ke bawah ini nama-nama berikut, yaitu konsisten dari atas ke bawah. Jadi kalau tugasnya 3 kali, seluruhnya di sini tetap pembagiannya adalah 3. Jadi tugas pertama misalnya, tugas pertama memperoleh nilai 85 ditambah 70 ditambah dengan 65 dibagi dengan 3. Oh, maaf, sama dengan dulu. Nah, ini kalau diperhatikan untuk menggunakan persamaan matematika atau perhitungan matematis, didahulukan dengan sama dengan. Nah, kita lihat hasilnya, yaitu 73,33. Nah, kita beri bobot 20% untuk nilai tugas, itu sama dengan nilai tugas dikali 20%. Nah, kelihatan untuk nilai tugas, yaitu memperoleh nilai 14. UTS misal memperoleh nilai 85. Nah, di sini pembobotannya adalah 30%. Maka itu sama dengan 85 ini dikali dengan 30%. Nah, hasilnya sudah kelihatan. Dan UAS misalnya memperoleh nilai 90. Nah, kita kalikan di sini 90 ini dikali dengan 35%. Oh, maaf. Oh, oke. Kesalahan di sini harus persen. Nah, salah masukkan. Hasilnya kelihatan. Nah, untuk melihat totalnya, total nilai angka, tinggal kita klik di sini dan tarik ke bawah. Nah, maka kelihatan untuk nilai 81,0417 ini adalah penjumlahan, yaitu dengan formula sum F8 dijumlahkan dengan H8, J8, L8. F adalah kolom, di kolom ini 8 adalah baris, dan di baris ke-8 yang dia kelihatan. Nah, terus kolom H ke-8, kolom J ke-8. Nah, kolom J ke-8 adalah kolom J ke-8 ini adalah kolom J. Nah, ini dia berwarna ungu. Nah, di sini berwarna ungu kelihatan. Terus kolom L ini kelihatan di sini penanda berwarna hijau.
Terus untuk huruf, total nilai dalam bentuk huruf dapat kelihatan dengan formula yang ada di sini. Ini formulanya. Nah, bisa diikuti, perhatikan dengan baik dan dicoba. Kita dapat menarik ke bawah dan dapat kita lihat bersama nilainya yang diperoleh adalah B karena berada di rentang 70 sampai dengan 84. Baik, silakan dicoba dari mahasiswa untuk dapat lebih memahami. Silakan diperhatikan dengan baik video penjelasan yang saya buat ini. Selamat berjumpa lagi di ujian akhir semester. Jangan lupa belajar untuk dapat menjawab semua pertanyaan yang ada pada soal ujian nanti. Terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat.